Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fauzi Akbar. Dalam pertemuan ini saya akan membuat tutorial terkait cara pemasangan instalasi motor listrik. Sebelum kita berbicara tentang instalasi motor listrik, maka kita perlu mengetahui bahan yang akan digunakan dalam instalasi motor listrik tersebut. Di sini beberapa komponen penting yang digunakan dalam instalasi kontrol motor listrik. Seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah magnetic kontaktor. Ini juga magnetic kontaktor tapi dengan merek yang berbeda. Kemudian MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, lampu indikator, push button atau biasa disebut dengan saklar tekan. Ini juga sama, push button. Untuk diketahui, video ini adalah salah satu dari rangkaian video yang akan dibuat untuk melengkapi tutorial instalasi motor listrik. Dalam video pertama kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dengan satu komponen yang akan kita gunakan dalam instalasi motor listrik. Yang pertama adalah kontaktor magnetik. Kontaktor magnetik yang kita lihat di sini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah kontak utama. Kontak utama 1, 2, 3. Kontak utama ada 3, terdiri dari input dan output. Inputnya berkode L1, L2, dan L3. Bisa dilihat di sini. Baik. Kemudian outputnya berkode T1, T2, dan T3. Nah, ini yang disebut dengan kontak utama. Selanjutnya, selain kontak utama ada juga dinamakan dengan kontak bantu. Kontak bantu ada di sini, samping kontak utama. 1, 2, 3, dan 4. Kontak utama terdiri dari 2. Yang pertama yang bersifat NC atau normally close, dan bersifat NO atau normally open. Nah, untuk membedakan keduanya, di sini sudah tertulis. Ini tertulis NC atau dengan kode 2122. Kemudian di sampingnya ada NC. Ini artinya kontak bantu tersebut merupakan kontak normally close. Sedangkan di samping sini
ditulis 13 dan 14, atau di sampingnya ditulis NO. Ini artinya kontak bantu ini bersifat normally open. Normally close sistem kerjanya ketika magnetic kontaktor ini belum dialiri arus listrik, maka dia bersifat sudah tersambung sebelumnya. Jadi dalam keadaan normal tanpa dialiri arus listrik, kontak ini sudah tersambung. Namun ketika dialiri arus listrik, maka tombol yang ini akan tertekan, kontak NC akan terputus. Nanti kita akan buktikan. Sedangkan NO adalah kebalikan dari NC. NO ketika kontaktor magnetik ini belum dialiri arus listrik, maka kontak bantu NO itu tidak akan tersambung. Namun ketika setelah kontak magnetic kontaktor ini dialiri dengan arus listrik, maka kontak NO akan tersambung. Bagian ketiga dari magnetic kontaktor adalah bagian supply. Ini digunakan untuk mensuplai listrik bagi magnetic kontaktor ini sendiri. Di sini ada dua terminal. Satu terminal untuk jalur fasa dan satu terminal untuk jalur netral. Jalur fasa disimbolkan dengan A1, sedangkan jalur netral disimbolkan dengan A2. Silakan diperhatikan. Oke. Demikian bagian-bagian penting dalam kontaktor magnetik. Magnetic kontaktor inilah yang memiliki fungsi inti dalam sistem instalasi kontrol motor listrik. Sistem kerja dari magnetic kontaktor adalah jika arus mengalir melalui dua suplai ini, maka akan timbul medan magnet dalam magnetic kontaktor. Sistem mekanisme magnetic kontaktor memungkinkan terjadinya medan magnet di dalamnya, kemudian menarik semua kontak, baik kontak utama maupun kontak bantu. Kontak utama yang keseluruhannya bersifat NO akan tertarik dan menjadi tersambung atau terhubung. Sedangkan kontak NC, yaitu kontak bantu NC, juga akan tertarik. Namun karena NC keadaan semulanya adalah tersambung, maka setelah dialiri arus listrik, dia akan terputus.
ketika arus listrik diputuskan, yang melalui kontaktor magnetik ini diputuskan, maka semua kontak akan kembali dalam keadaan semula. Baik, demikian video kali ini, dan kita akan lanjutkan ke video-video berikutnya yang keseluruhannya akan memberikan kita pengetahuan yang relatif cukup lengkap dalam memahami instalasi motor listrik. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa, sebagai bukti bahwa kita menonton, Anda menonton video ini, silakan komen dan ulas video ini, boleh dalam bentuk pertanyaan yang Anda tidak mengerti dari penjelasan di video ini, atau mengulas tentang apa yang Anda ingin ingat dari materi di video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga ini dapat berguna tidak hanya bagi siswa saya, tetapi bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.